Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi walah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa meridhai kita, merahmati kita, dan dipertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah SWT. Kali ini insya Allah kita membahas tentang mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat Rasulullah SAW sangat banyak sekali, tidak mampu kami menghitungnya di dalam waktu yang singkat dan pertemuan yang singkat ini. Hanya sekedar mengenalkan para jamaah tentang sebagian mukjizat Rasulullah SAW. Coba perhatikan, mukjizat terbesar Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah kitab Allah yang mulia yang diturunkan melalui malaikat Jibril, yang dengan Al-Quran itu menentang orang-orang yang berbahasa Arab, walaupun jumlah mereka banyak, kefasihan mereka dan kerasnya permusuhan mereka hingga hari ini. Al-Quran itu diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas, 114 surat, 30 juz. Dan Al-Quran ini diturunkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah SWT dan menjadikan sebagai landasan hukum kita, manhaj pedoman hidup kita semuanya. Maka inilah mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di antara mukjizat-mukjizat Nabi, contoh-contohnya seperti bulan terbelah, air memancar dari antara jari-jarinya, memperbanyak air dan makanan. Kemudian makanan bertasbih, kayu menangis, batu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, berbicaranya lenggan kambing yang beracun, pohon berjalan kepadanya, berkumpulnya dua pohon yang berkejauhan, atau yang berjauhan lalu kembali lagi ke tempat asalnya, kambing yang sudah tidak mengeluarkan susu mengeluarkan air susu kembali. Rasulullah SAW mengembalikan mata Qatadah bin An-Nu'man setelah keluar dan berada di tangannya ke tempatnya semula, lalu dia tidak merasa sakit lagi setelah itu. Rasulullah SAW meludah pada mata Imam Ali bin Abi Thalib pada saat itu sedang sakit mata, maka dia sembuh saat itu juga. Beliau SAW mengusap kaki Abdullah bin Atiq, maka dia sembuh seketika. Beliau SAW mengabarkan tentang tempat kematian kaum musyrikin pada saat perang Badar. Ini tempat kematian si fulan. Ternyata mereka tidak luput dari tempat kematian mereka. Beliau SAW mengabarkan bahwa beliau akan membunuh Ubay bin Khalaf. Beliau SAW mengabarkan bahwa segolongan dari umatnya akan berperang di lautan, dan bahwa Ummu Haram termasuk golongan mereka. Ternyata kenyataannya demikian. Beliau SAW mengabarkan bahwa umatnya akan menaklukkan bumi bagian timur dan barat yang telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan bahwa perbendaharaan Kisra akan dibelanjakan oleh umatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya terhadap dunia yang dibukakan di hadapan mereka. Beliau juga mengabarkan bahwasannya perbendaharaan Persia dan Romawi akan dibukakan untuk kita, dan bahwa Suraqah bin Malik akan dipakaikan gelang-gelang kebesaran Kisra, penguasa Persia. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah akan mendamaikan dua golongan besar dari kaum muslimin melalui Imam Al-Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas akan hidup panjang hingga beberapa kaum mendapatkan manfaat darinya dan beberapa kaum lain mendapatkan kerugian karenanya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Najasyi meninggal pada hari ini sedang dia berada di Habasyah, dan ketika meninggalnya Najasyi, Nabi SAW menyolatkan sholat ghaibnya. Inilah di antara sebagian mukjizat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa membaca lebih banyak mukjizat-mukjizat yang disampaikan dalam kitab-kitab sirah, dan mudah-mudahan Allah menambahkan
cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kita wafat husnul khatimah, dan kita bisa berjumpa dengan beliau kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.